Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa jumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai 6 orang yang sholat bersama setan. Memang, mencapai perasaan khusyuk dalam sholat bukanlah perkara mudah. Ada saja tindakan atau pikiran yang pada akhirnya mengurangi kekhusyukan dalam sholat. Hal tersebut tidak terlepas dari ulah tipu daya setan. Golongan yang tercipta dari api ini senantiasa selalu menggoda manusia agar sholatnya tidak sempurna. Itulah mengapa manusia harus selalu waspada, terutama saat melaksanakan ibadah wajib ini. 6 orang ini bersama setan saat sedang menjalankan sholatnya, bukan mengikuti manusia melaksanakan sholat. Namun, setan tidak berhenti mengganggu hingga manusia tidak berdaya. Siapa saja 6 orang tersebut? Yang pertama, orang yang was-was dalam niat. Orang pertama yang bersama setan saat sholat adalah mereka yang merasa was-was dalam niat. Biasanya, perasaan was-was akan berlangsung hingga sholat. Hal ini membuat orang ragu terkait rukun sholat yang seharusnya dijalankannya. Misalnya saja, lupa jumlah rakaat dan lupa bacaan. Yang kedua, orang yang ingat itu dan ini. Di antara kita pasti sering mengalami hal ini. Ternyata, setan tidak akan membiarkan manusia sholat dengan khusyuk. Mereka akan terus mengganggu ibadah manusia dengan menghadirkan banyak pikiran-pikiran di kepala manusia. Yang ketiga, orang yang merasa ragu buang angin. Hal ini juga sering dialami oleh banyak orang. Saat selesai wudhu atau tengah sholat, tiba-tiba terasa seperti buang angin. Ternyata, perasaan ragu buang angin atau tidak merupakan sebuah gangguan yang setan hembuskan untuk mengacaukan sholat seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian merasakan hal itu, maka janganlah membatalkan sholatnya hingga dia mendengar suaranya atau mencium baunya tanpa ragu. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, orang yang tidak fokus pada sholat. Tidak fokus saat melaksanakan sholat juga menjadi salah satu pertanda bahwa setan sedang bersamanya. Tidak fokus bisa saja disebabkan hal-hal yang dapat mencuri perhatian saat sholat. Misalnya HP berdering, memikirkan kendaraan yang sedang diparkir karena takut hilang dan banyak lagi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah tentang hukum menengok ketika sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itu adalah curian setan atas sholat seorang hamba. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, orang yang sholatnya tergesa-gesa karena ingin mengerjakan hal lain. Biasanya seseorang sholat dengan cepat dan tergesa-gesa. Sebaiknya Anda lebih berhati-hati lagi terhadap hal ini, karena sebenarnya ini pertanda bahwa Anda sedang bersama setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya melakukan hal itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat? Rasulullah berkata, dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hal ini Rasulullah menganggap perbuatan mencuri dalam sholat lebih buruk daripada mencuri harta. Yang keenam, wanita yang sholat ke masjid menggunakan wangi-wangian. Ternyata, wanita yang ke masjid dengan menggunakan wewangian juga didekati oleh setan. Dengan aroma-aroma tersebut, setan justru lebih mudah untuk membuat sholat orang yang ada di sekitar wanita yang memakai wewangian agar tidak khusyuk. Menggunakan wangi-wangian saat ke masjid adalah salah satu perbuatan yang Rasulullah larang. Rasulullah bersabda yang artinya, jika salah satu dari kalian para wanita hendak ke masjid, maka janganlah sekali-kali menyentuh wewangian. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Itulah tadi, golongan orang sholat bersama setan. Semoga ini menjadi pembelajaran dan renungan buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.